kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi, dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi, dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon, tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang, bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu ma'iyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak, sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini, tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda, itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya. Satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wes? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya, terlanjur. Presidenmu? Ya, terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya, terlanjur, kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon, tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan 4 ya. 1, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur, dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini, kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut ma'iyahan, dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana begitu. Anda Kopassus Anda dan jaga. Anda
Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam. Baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, ono wah semua macam-macam. Walah wis wah makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana, Mas. Di mana-mana, Mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku, kalau aku masih kompatibel padamu, berarti aku masih tidak saya nggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh, saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga bisa harus smartphone. Nggak hanya jailbreak. Itu saya install Android di iPhone. Mau apa kamu? Kamu pikir nggak bisa? Kamu pikir nggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya. Saya dulu ketika komputer baru mulai, kira-kira 90-an pertengahan, itu baru DOS. Jadi komputernya gede, disketnya tuh gede gini 256 kilobyte. Itu untuk DOS masukin nanti C-prom ditarik, masukin CD-WS atau C-write untuk ngetik tik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada disket 1,2 megabyte. Dan yang bisa cuma saya di seluruh kantor Detik waktu itu. Bukan detik.com ya, detik waktu detik manual. Dan ini karena teman-teman tidak mau belajar, pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS, setelah itu masukin C-write atau Anda kan tidak pernah tahu WS sama C-write. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus kalau di DOS itu kan ada aransemen, ada auto-exec.bat. Auto-exec.bat itu kan Anda tinggal ngurut, adalah tak kasih setiap komputer, ada sekitar 30 komputer di kantor itu, saya kasih auto-exec.bat ini booting, terus tak kasih gambar telanjang. Jadi begitu booting jeglek langsung mudo. Cak piye iki? Loh. Yang kamu pandang jangan keyboard, yang kamu pandang layarnya. Tak isi gambar telanjang itu. Jadi mereka bingung piye carane. Nah, itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga. Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus, teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling update sekarang saya juga belajar. Saya tidak akan pernah berbelajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan, karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga, tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan, tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya, kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari. Soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khair, ada
birrun, ada ma'rufun, itu ada proporsinya masing-masing, tolong dipelajari supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer sejak tahun 90-an itu ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini menurut saya juga ya ndak menyesatkan, cuman ya ndak proporsional lah. Ndak ada kesolehan pribadi tok, ndak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu ndak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia ya individual ya sosial, kan begitu. Nggak bisa kok sendirian, nggak bisa. Gitu loh teman-teman sekalian. Nggak bisa cinta Tuhan tidak cinta istri, itu nggak bisa. Maksud Anda ada yang mengatakan kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu? Ada toh? Gendeng arek iki. Bagaimana mungkin engkau gimana? Masa engkau ketemu Allah tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa sehingga kamu lupa pada manusia? Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku, kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Nggak bisa. Kita lihat daun aja ketemu Allah, lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai, kan begitu. Tidak bisa. Khusyuk itu nggak inget apa-apa gitu, hanya Allah tok gitu. Nek Allah aku tak gudo kan, mau aku, raimu kayak ngono mau aku kan. Enak aja, ndak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Nggak bisa, itu dialektis. Tidak mungkin kau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Tidak mungkin kau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal, gitu kalau bahasa Jawanya. Itu ya teman-teman. Jadi kehusukan ini jane piye, coba itu dipelajari. Apa tidak ingat apa-apa kecuali Allah? Atau justru kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah, itu khusyuk yang mana? Ya nggak usah berdebat yang mana yang benar, ya pokoknya terus saja berusaha khusyuk gitu loh. Bentuknya, perolehannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojo nyalano iki nyalano iko. Wong podo-podo salah kok, podo-podo gak jelas kok, podo-podo gak mesti. Ini kan nanti pasti ketika Anda sudah rodiyatan mardiyah. Jangan mencari ridho Allah, itu metode. Kamu itu ridho saja sama Allah gitu loh. Sibuk ridho kepada Allah sampai tidak punya waktu untuk yang lain kecuali ridho sama Allah. Kamu makan dalam ridho sama Allah, kamu bekerja dalam posisi ridho sama Allah, kamu ridho, maka otomatis kamu mendapat ridho. Kalau kamu minta ridho, jaluk tok ae, kon dhewe gak ridho, kan gitu. Bener nggak? Kamu ridho saja sama Allah, sibuk dengan ridho kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, tetapkan keridhoanmu kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, tapi aku ridho kepadamu. Ya Allah, aku sulit ini, kerja keras ini, agak repot ini dagangku, tapi itu semua dalam ridhoku kepadamu. Pokoknya semua ridho Allah. Kamu ridho saja, maka kamu akan ridho. Daripada kamu ridho dong. Ngerayu kayak orang Madura, sing Madura, Gusti Allah dirayu-rayu sampai niku. Tidak saya teruskan, nanti habis waktunya. Oke, bisa mereka. Sudahlah, orang yang bisa sekolahkan apa saja mereka bisa melakukan. Makanya pendidikan kurang bagus sebenarnya tidak terlalu masalah untuk bangsa Indonesia, karena Anda punya bakat yang luar biasa. Anda ini aksani takwim nomor 1 di seluruh dunia. Gitu loh, tenanan ini. Tentara Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi, mereka pinter ngomong anak, mereka pinter ngeliwet, iso nyewoki bayi, iso dandani genteng, mereka bisa apa saja. Selawatan pinter, betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat.
Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya ndak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu masing-masing di mana. Kalau pakai cara Jogja, jalan yang pertama sebelum Anda mencapai keraton adalah dari Tugu ke ke rel. Itu namanya marga utama. Tentukan keutamaan hidupmu apa. Bisnis apa? Anda menjadi akuntan, Anda menjadi guru, Anda menjadi petani. Tentukan dirimu sejak usiamu sekarang ini. Jangan terlalu bertele-tele. Terus kerja keras. Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu, baru Anda mulai menguji dirimu dalam kerja yang namanya Malioboro. Dadio wali sing ngumboro. Jadilah waliullah yang mengembarai kehidupan. Ngelmu kui kelakone ganti laku, itu bukan berarti karena ilmumu itu baru bermanfaat kalau kamu melakukan. Enggak, maknanya enggak gitu. Kamu itu dapat ilmu karena kamu melakukannya. Kalau ilmu yang kamu terima dari transfer data di sekolah itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan, dan itu bisa browsing tiap hari. Kamu kuliah 6 tahun tuh sekarang tuh browsing 2 jam udah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Jadi ngelmu kuwi kelakone kanthi laku itu artinya ilmumu itu benar-benar ilmu kalau kamu sudah melatih dengan pengalamanmu. Baru kamu mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu tahu nikah itu tidak dari buku. Nikah adalah. Ya udah nggak bisa-bisa kamu. Wes langsung diudani wes. Baru oh ngene ya. Ngene, waduh gak bian-bian ya. Oke Mas ya, jelas oke. Jadi saya bukan gede-gedein hati Anda. Karena memang sudah sewajarnya hati Anda besar untuk masa depan. Jangan mengandalkan 1-2 tahun ini. Anda masih kalah, sebentar lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emang cuman sekarang hidup. Anda masih punya adik, masih punya anak. Terus perjuangan kita akan sangat panjang. Dan jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Kita tidak dibayar siapa-siapa, tidak pakai sponsor. Kita kumpul tiap bulan dan di mana-mana mayan tiap malam karena cinta kepada Indonesia. Adakah lembaga-lembaga di DKI yang bisa bikin seperti ini? Andaikan bikin berapa biayanya sekali? Sekali saja. Dan ini sudah 16 tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang-orang Kenduri Cinta tidak cinta kepada Indonesia. Dipateni kon suwe-suwe. Wis diewangi angkot adane ya. Diewangi ndodok gak jelas kudu ngoyo ditahan adane. Kurang apa cinta Anda kepada Indonesia? Dan katakanlah Anda tidak punya kesempatan teknis di wilayah politik. Anda jangan pikir Allah tidak bekerja untukmu. Anda jangan pikir bahwa ada ekosistem alam yang bekerja untukmu. Ini semua adalah persembahanmu untuk masa depan. Dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari prihatinmu seperti ini. Jangan khawatir. Kamu pikir saya mendapatkan apa dalam hidup saya? Saya tidak pernah mencari pendapatan apapun, tapi saya tekun terus-menerus, disiplin terus-menerus, dan saya mendapatkan semua yang tidak pernah saya harapkan, melebihi dari impian-impian saya sendiri. Maka saya tidak cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Ini nih, sekarang ini. Loh bagaimana ada orang ngumpul segini banyak? Hujan tidak pulang, jam 2 malam dan tidak berhenti. Itu duduk basah itu. Betul enggak? Ini bukan Lailatul Qadar. Bukan Quran ini kayak gini nih. Ini ajaib. Betul enggak? Loh, andaikan pun enggak ada KC pun yang enggak ajaib dari hidupmu apa? Yang enggak ajaib apa? Kok kamu punya hidung? Ajaib enggak? Ajaib. Kok berhenti pertumbuhanmu?
Kan kalau normal memuai terus. Kok berhenti? Kok ada yang berhenti 12 cm, ada 15 cm? Ajaib enggak? Enggak ajaib. Kok masih cari keajaiban? Apa yang tidak ajaib dari dirimu, wahai anak-anakku? Bercerminlah engkau, tataplah wajahmu. Itu semua keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Apa? Jadi kalau Lailatul Qadar terus kamu ngene. Malaikat teko, goblok kan. Dijundu. Apanya yang ndak ajaib itu? Anda ada itu kan ajaib toh? Betul enggak? Wong hasilnya ndak ada kok. Kok Anda ada itu kan ajaib. Gitu loh. Dan Anda tidak gemuk seperti Arya. Itu kan ajaib toh? Loh, ada orang makan banyak ndak gemuk, ada orang makan dikit gemuk. Ajaib apa tidak? Saya tuh selalu bayangin, hanya saya paling suka dulu kelaminmu itu. Kalau Allah tidak nggak nyetop, lah gitu aja. Itu bayangin repotnya hidupmu. Celana jin nggak mungkin dibeli, kecuali gawede kau ubat-ubat mau. Terus disekel mendukur ini. Terus tidak nanti gini. Ajaib kan? Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Ngono lho, Rek. Jadi saya itu tiap hari bersyukur, menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Tapi kamu manggil nggak kalau sakit? Lah iya. Lah kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet ingat loh, memang harus sakit. Bayangin kalau kamu nggak punya rasa sakit, ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing nggak terasa, mau beol nggak terasa. Coba, ajaib nggak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu tak dihilangkan sama Allah. Moro-moro mulang di kelas ya tak telotok ya bang. Iya nek mulang di kelasnya sidang kabinet. Lah kursi ini jembret cabenya. Jadi teman-teman sekalian sekarang ndak usah susah-susah toh, rasa syukur itu begitu mudahnya toh. Dan tiap saat kan kita bersyukur. Kan begitu, oke. Dari sini tuh tadi, dari Mas siapa tadi? Mas Bobi. Jadi saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, oh Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku kata lapo kon. Kan gitu, betul enggak Mas? Ayo mau Malaysia mau siapa? Wong Melayu aja kok sombong kamu. Kabur. Ada dua macam Melayu, kabur atau Melayu. Kenapa tidak menguat? Kenapa tidak mengembang? Loh, orang Indonesia itu tidak perlu biaya besar untuk gembira. Bisa apa bisa melawan? Siapa yang lebih cepat bikin sesuatu di medsos melebihi orang Indonesia? Baru kejadian setengah jam yang lalu tersebar mbuh apa enggak sing gak itu. Ya ta Mas? Reaksinya langsung gitu. Ada bom gitu langsung ada video tukang sate gini. Ya. Itu dikagumi di seluruh dunia. Ya apa wong Indonesia ya? Ya apa coba. Coba Mas ya, Anda lihat
tetek sepur itu. Tetek sepur itu apa? Simbangan rel sama jalan. Entah di Jakarta, kalau di Jogja atau di daerah itu Anda lihat, ini kan dua jalur. Di depan jalur, di depan pagar ini separuh-separuh apa penuh? Di sini kedua jalur penuh, di sini penuh. Teorinya tabrakan. Pernah tabrakan enggak? Coba lihat itu, setiap ada apa? Perlintasan kereta kan penuh. Begitu ini buka, jalan. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Lo kok iso lo? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, weng. Sudah jelas ini lampu merah ini bareng. Ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak, Mas? Atau gini, seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu, enggak? Indonesia. Jadi kalau melihat kacaunya lalu lintas hidup di Indonesia yang tampak langsung di lalu lintas dan juga di birokrasi, juga di apa saja, seharusnya kan sudah tabrak Anda karu-karuan. Tapi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat rendah. Kenapa? Karena manusianya ajaib. Itu saya tiap hari itu loh, kadang-kadang mimpi lah, iya ini dua jalur, kereta lewat, ini dua jalur. Begitu keretanya pergi, loh kok bisa ya? Kok bisa itu loh? Coba besok ya kamu lihat ya, loh kok bisa itu loh? Di mana-mana di seluruh dunia itu tabrakan, di sini enggak. Ada Allah, masya Allah. Jadi hati-hati ya, banyak jin di Indonesia, banyak yang ikut bekerja, banyak yang mensupport manusia. Kasihan rakyat ini, kasihan. Akhirnya jinnya, yo. Akhirnya jinnya ikut menyelamatkan. Oke, mudah-mudahan Anda terjawab juga. Artinya saya setuju, tidak ada masalah Anda berpendapat ini baik, itu baik dan seterusnya, monggo. Cuman nomor satu, benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi satu, tolong ingat. Akidah ikhlak. Jadi hubunganmu sama Tuhan sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah, akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Betul enggak? Mulai sekarang kreatif, Anda harus jadi subjek, Anda harus yang ngatur, bukan Anda diatur. Seharusnya Facebook nanti ada yang baru lahir dari Indonesia. Gitu ya. Handphone itu yang paling laris di Indonesia, nanti pabriknya harus ada di Indonesia. Servis handphone itu, Anda pergi ke Helsinki dulu zaman Nokia, saya di sana, Finlandia, itu pusatnya Nokia. Anda pergi ke Seoul, Samsung. Anda pergi ke Silicon Valley, Anda pergi ke pusat-pusat handphone, itu cari tukang servis nggak ada. Di sini nih, sak dalan nih, 30. Ada yang sekolah? Ada yang kursus? Ada kursus servis handphone? Nggak ada, langsung bisa. Bisa, kan itu. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang, bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Ojo meneh dunia, handphone sih nggak jelas sih loh. Jadi
Jadi coba mana di dunia ada handphone kemasukan air? Caranya bagaimana? Pakai paman gak dilebokno beras. Dan itu sangat efektif. Dilebokno beras. Ajaib. Itu beneran. Dan itu banyak sekali yang ide-ide seperti itu. Coba tanya super truk itu. Mana ada yang taat sama dokter? Dia bikin ramuan sendiri. Gitu. Saya termasuk. Saya itu terlanjur waktu saya penyair seumur Anda, saya umur 9, 17, 18 ke atas itu saya sangat miskin dan sering sakit karena begadang terus kurang makan. Akhirnya saya ketemunya di Colgin. Jadi kalau sudah terpaksa saya minum di Colgin. Kalau sampai 2 itu saya langsung ngantuk. Akhirnya kesadaran orang kalau memang harus menggunakan obat itu kan bagaimana mengurangi dosis, jangan membiarkan dosisnya meningkat. Jadi kalau kemarin 2 butir baru sembuh, sekarang 1 butir harus sembuh. Mungkin agak lambat tapi saya lawan. Lama-lama setengah butir. Lama-lama enggak pakai, lama-lama bisa sembuh. Sekarang karena sering terpaksa, karena saya maihan terus, ini nanti jam 4 ya saya langsung ke airport. Besok malam saya acara lagi di mana, bukan mau cepat lusa. Besok itu di Exchange Square. Pagi saya harus ke teman-teman dokter gigi dan seterusnya. Saya terus, maka saya kadang-kadang terpaksa di Colgin, tapi jangan dipikir saya butuh di Colgin. Di Colgin itu saya pidatoi. Saya loro poai di Colgin. Sakit apa saja di Colgin, serak di Colgin. Pusing di Colgin. Apa saja di Colgin, pokoknya gin ngono aku. Pokoknya aku rada terpaksa iki, ya kon ngewangi aku ya nggih, tak umpet tadi. Lah iya Mas. Dan itu bukan karya saya, di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Lah temenan. Kan enggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam. Dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT Kulor Doloro duwe pil KB tegak. Coba itu, that is Indonesia. Kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang. Bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya. Kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu maiyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak, sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya
Kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini. Tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda, itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya. Satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Yang sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wes? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya terlanjur. Presidenmu? Ya terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya terlanjur, kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan 4 ya. 1, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur, dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini, kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut maiyahan, dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana begitu. Anda Kopassus Anda dan jaga. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam, baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, ono semua macam-macam. Wah, makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana, Mas. Di mana-mana, Mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku, kalau aku masih kompatibel padamu, berarti aku masih saya nggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh, saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga harus smartphone. Nggak hanya jailbreak. Itu saya install Android di iPhone, mau apa kamu? Kamu pikir nggak bisa? Kamu pikir nggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya.
Saya dulu ketika komputer baru mulai ya, kira-kira 90-an pertengahan, itu baru DOS. Jadi komputernya gede, disketnya tuh gede gini 256 kilobyte. Itu untuk DOS masukin nanti C-prom ditarik, masukin CD WS atau C-write untuk ngetik tik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada disket 1,2 megabyte. Dan yang bisa cuma saya di seluruh kantor Detik waktu itu. Bukan detik.com ya, detik waktu detik manual. Dan ini karena teman-teman tidak mau belajar, pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS, setelah itu masukin C-write atau Anda kan tidak pernah tahu WS sama C-write. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus kalau di DOS itu kan ada aransemen, ada auto exec bat. Auto exec.bat itu kan Anda tinggal ngurut, adalah tak kasih setiap komputer, ada sekitar 30 komputer di kantor itu, saya kasih auto exec bat ini booting, terus tak kasih gambar telanjang. Jadi begitu booting jeglek langsung mudo. Cak piye iki? Loh, yang kamu pandang jangan keyboard, yang kamu pandang layarnya. Tak isi gambar telanjang itu. Jadi mereka bingung piye carane. Nah, itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga. Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus, teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling update sekarang saya juga belajar. Saya tidak akan pernah belajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan, karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga, tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan, tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya, kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari. Soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khair, ada birrun, ada ma'rufun. Itu ada proporsinya masing-masing, tolong dipelajari supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer sejak tahun 90-an itu ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini menurut saya juga ya ndak menyesatkan, cuman ya ndak proporsional lah. Ndak ada kesolehan pribadi tok, ndak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu ndak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia ya individual ya sosial, kan begitu. Ndak bisa kok sendirian, ndak bisa. Gitu loh teman-teman sekalian. Ndak bisa cinta Tuhan tidak cinta istri, itu ndak bisa. Masa ada yang mengatakan kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu? Ada toh? Gendeng ada ini. Bagaimana mungkin engkau gimana? Masa engkau ketemu Allah tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa sehingga kamu lupa pada manusia? Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku, kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Nggak bisa. Kita lihat daun aja ketemu Allah, lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai, kan begitu. Tidak bisa. Khusyuk itu nggak inget apa-apa gitu, hanya Allah tok gitu. Nek Allah aku tak gudo kan. Moh aku. Raimu kayak ngono moh aku. Enak aja, ndak bisa.
Nggak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Nggak bisa, itu dialektis. Nggak mungkin kau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Nggak mungkin kau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal gitu kalau bahasa Jawanya. Itu ya teman-teman. Jadi kehusukan ini jane piye, coba itu dipelajari. Apa nggak ingat apa-apa kecuali Allah? Atau justru kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah, itu khusyuk. Yang mana? Ya nggak usah berdebat yang mana yang benar, ya pokoknya terus saja berusaha khusyuk gitu loh. Bentuknya, perolehannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojo nyalano iki nyalano iko. Wong podo-podo salah kok, podo-podo gak jelas kok, podo-podo gak mesti. Ini kan nanti pasti ketika Anda sudah rodiyatan mardiyah. Jangan mencari ridho Allah, itu metode. Kamu itu ridho saja sama Allah gitu loh. Sibuk ridho kepada Allah sampai ndak punya waktu untuk yang lain kecuali ridho sama Allah. Kamu makan dalam ridho sama Allah. Kamu bekerja dalam posisi ridho sama Allah. Kamu ridho, maka otomatis kamu mendapat ridho. Kalau kamu minta ridho, jaluk tok ae. Kon dhewe gak ridho, kan gitu. Bener nggak? Kamu ridho saja sama Allah, sibuk dengan ridho kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, tetapkan keridhoanmu kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, tapi aku ridho kepadamu. Ya Allah, aku sulit ini, kerja keras ini, agak repot ini dagangku, tapi itu semua dalam ridhoku kepadamu. Pokoknya semua ridho Allah. Kamu ridho saja, maka kamu akan diridhoi. Daripada kamu ridhoi dong. Ngerayu kayak orang Madura. Sing Madura. Gusti Allah dirayu-rayu. Sampean niku. Enggak saya teruskan nanti habis waktunya. Oke, bisa mereka. Sudahlah, orang Indonesia sekolahkan apa saja mereka bisa melakukan. Makanya pendidikan kurang bagus sebenarnya tidak terlalu masalah untuk bangsa Indonesia, karena Anda punya bakat yang luar biasa. Anda ini aksani takwim nomor 1 di seluruh dunia. Gitu loh, tenanan itu. Tentara Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi. Mereka pinter ngomong anak. Mereka pinter ngeliwet. Iso nyewoi bayi, iso dandani genteng, mereka bisa apa saja. Selawatan pinter, betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat. Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya ndak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu masing-masing di mana. Kalau pakai cara Jogja, jalan yang pertama sebelum Anda mencapai keraton adalah dari Tugu ke ke rel. Itu namanya margo utomo. Tentukan keutamaan hidupmu apa. Bisnis apa? Anda menjadi akuntan, Anda menjadi guru, Anda menjadi petani. Tentukan dirimu sejak usiamu sekarang ini. Jangan terlalu bertele-tele. Terus kerja keras. Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu, baru Anda mulai menguji dirimu dalam kerja yang namanya maliyoboro. Dadio wali sing ngumboro. Jadilah waliullah yang mengembarai kehidupan. Ngelmu kui kelakone ganti laku, itu bukan berarti karena ilmumu itu baru bermanfaat kalau kamu melakukan. Enggak, maknanya enggak gitu. Kamu itu dapat ilmu karena kamu melakukannya. Kalau ilmu yang kamu terima dari transfer data di sekolah itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan, dan itu bisa browsing tiap hari. Kamu kuliah 6 tahun tuh sekarang tuh browsing 2 jam udah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Jadi ngelmu kuwi kelakone kanthi laku itu artinya ilmumu itu benar-benar ilmu kalau kamu sudah melatih dengan pengalamanmu.
baru kamu mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu tahu nikah itu tidak dari buku. Nikah adalah. Ya udah nggak bisa kamu. Wes langsung diudani wes. Baru ngene ya. Ngene, waduh gak biyen-biyen ya. Oke Mas ya, jelas oke. Jadi saya bukan gede-gedein hati Anda. Karena memang sudah sewajarnya hati Anda besar untuk masa depan. Jangan mengandalkan 1-2 tahun ini. Anda masih kalah sebentar lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emang cuman sekarang hidup. Anda masih punya adik, masih punya anak. Terus perjuangan kita akan sangat panjang. Dan jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Kita tidak dibayar siapa-siapa, tidak pakai sponsor. Kita kumpul tiap bulan dan di mana-mana mayan tiap malam karena cinta kepada Indonesia. Adakah lembaga-lembaga di DKI yang bisa bikin seperti ini? Andaikan bikin berapa biayanya sekali? Sekali saja. Dan ini sudah 16 tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang-orang Kenduri Cinta tidak cinta kepada Indonesia. Dipateni kon suwe-suwe. Wis diewangi angkot adane ya. Diewangi ndodok gak jelas kudu ngoyo ditahan adane. Kurang apa cinta Anda kepada Indonesia? Dan katakanlah Anda tidak punya kesempatan teknis di wilayah politik. Anda jangan pikir Allah tidak bekerja untukmu. Anda jangan pikir bahwa ada ekosistem alam yang bekerja untukmu. Ini semua adalah persembahanmu untuk masa depan. Dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari prihatinmu seperti ini. Jangan khawatir. Kamu pikir saya mendapatkan apa dalam hidup saya? Saya tidak pernah mencari pendapatan apapun, tapi saya tekun terus-menerus, disiplin terus-menerus, dan saya mendapatkan semua yang tidak pernah saya harapkan, melebihi dari impian-impian saya sendiri. Maka saya tidak cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Ini sekarang ini. Loh bagaimana ada orang ngumpul segini banyak? Hujan tidak pulang, jam 2 malam dan tidak berhenti. Itu duduk basah itu. Betul enggak? Ini bukan Lailatul Qadar. Bukan Quran ini kayak gini nih. Ini ajaib. Betul enggak? Loh, andaikan pun enggak ada KC pun yang enggak ajaib dari hidupmu apa? Yang enggak ajaib apa? Kok kamu punya hidung? Ajaib enggak? Ajaib. Kok berhenti pertumbuhanmu? Kan kalau normal memuai terus. Kok berhenti? Kok ada yang berhenti 12 cm, ada 15 cm? Ajaib enggak? Enggak ajaib. Kok masih cari keajaiban? Apa yang tidak ajaib dari dirimu, wahai anak-anakku? Bercerminlah engkau, tataplah wajahmu. Itu semua keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Apa? Jadi kalau Lailatul Qadar terus kamu ngene. Malaikat teko, goblok kan. Dijundu. Apanya yang enggak ajaib itu? Anda ada itu kan ajaib toh? Betul enggak? Wong aslinya enggak ada kok. Kok Anda ada itu kan ajaib. Gitu loh. Dan Anda tidak gemuk seperti Arya. Itu kan ajaib toh. Loh, ada orang makan banyak enggak gemuk, ada orang makan dikit gemuk. Ajaib apa tidak? Saya tuh selalu bayangin, saya paling suka dulu kelaminmu itu. Kalau Allah tidak enggak nyetop, lah gitu aja. Itu bayangin repotnya hidupmu. Celana jin tidak mungkin dibeli, kecuali gawede kau ubat-ubat mau. Terus di sekel mendukur ini. Terus tidak malu gini. Ajaib kan?
Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Ngono lho, Rek. Jadi saya itu tiap hari bersyukur, menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Tapi kamu manggil nggak kalau sakit? Lah iya. Lah kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet ingat loh, memang harus sakit. Bayangin kalau kamu nggak punya rasa sakit, ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing nggak terasa. Mau beol enggak terasa, coba. Ajaib enggak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu tak dihilangkan sama Allah. Moro-moro mulang di kelas ya tak telotok ya bang. Iya nek mulang di kelasnya sidang kabinet. Lah kursinya jembret cabenya. Jadi teman-teman sekalian sekarang nggak usah susah-susah toh, rasa syukur itu begitu mudahnya toh. Dan tiap saat kan kita bersyukur. Kan begitu, oke. Dari sini tuh tadi, dari Mas siapa tadi? Mas Bobi. Jadi saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, oh Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku kata lapo kon. Kan gitu, betul enggak Mas? Ayo mau Malaysia mau siapa? Wong Melayu aja kok sombong kamu. Kabur. Ada dua macam Melayu, kabur atau Melayu. Kenapa tidak menguat? Kenapa tidak mengembang? Loh, orang Indonesia itu tidak perlu biaya besar untuk gembira. Bisa apa bisa melawan? Siapa yang lebih cepat bikin sesuatu di medsos? Melebihi orang Indonesia. Baru kejadian setengah jam yang lalu tersebar. Mbah apa enggak sing gak-gak itu. Ya ta Mas? Reaksinya langsung gitu. Ada bom gitu langsung ada video tukang sate gini. Ya. Itu dikagumi di seluruh dunia. Ya apa wong Indonesia ya? Ya apa gitu. Coba Mas ya. Anda lihat tetek sepur itu. Tetek sepur itu apa? Simbangan rel sama jalan. Entah di Jakarta, kalau di Jogja atau di daerah itu Anda lihat ini kan dua jalur. Di depan jalur, di depan pagar ini separuh apa penuh? Di sini kedua jalur penuh, di sini penuh. Teorinya tabrakan. Pernah tabrakan enggak? Coba lihat itu, setiap ada apa? Perlintasan kereta kan penuh. Begitu ini buka, jalan. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Lo kok iso lo? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, wah. Sudah jelas ini lampu merah ini bareng. Ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak Mas? Atau gini, seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu Mbak. Indonesia. Jadi kalau melihat kacaunya lalu lintas hidup di Indonesia yang tampak langsung di lalu lintas dan juga di birokrasi, juga di apa saja, seharusnya kan sudah tabrak anda karu-karuan. Tapi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat rendah. Kenapa? Karena manusianya ajaib.
Itu saya tiap hari itu loh, kadang-kadang mimpi lah, iya ini 2 jalur, kereta lewat, ini 2 jalur. Begitu keretanya pergi, loh kok bisa ya? Kok bisa itu loh? Coba besok ya kamu lihat ya, loh kok bisa itu loh? Di mana-mana di seluruh dunia itu tabrakan, di sini enggak. Ada Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi hati-hati ya, banyak jin di Indonesia. Banyak yang ikut bekerja. Banyak yang mensupport manusia. Kasihan rakyat ini. Kasihan, akhirnya jinnya, ayo, yo. Akhirnya jinnya ikut menyelamatkan. Oke, mudah-mudahan Anda terjawab juga. Artinya saya setuju. Tidak ada masalah Anda berpendapat ini baik, itu baik, dan seterusnya, monggo. Cuman nomor 1, benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi 1, tolong ingat. Akidah ikhlak. Jadi hubunganmu sama Tuhan, sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta, sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah. Akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Betul enggak? Mulai sekarang kreatif, Anda harus jadi subjek, Anda harus yang ngatur, bukan Anda diatur. Seharusnya Facebook nanti ada yang baru lahir dari Indonesia. Gitu ya. Handphone itu yang paling laris di Indonesia, nanti pabriknya harus ada di Indonesia. Servis handphone itu, Anda pergi ke Helsinki dulu zaman Nokia, saya di sana, Finlandia, itu pusatnya Nokia. Anda pergi ke Seoul, Samsung. Anda pergi ke Silicon Valley, Anda pergi ke pusat-pusat handphone, itu cari tukang servis nggak ada. Di sini nih, sak dalan nih, 30. Ada yang sekolah? Ada yang kursus? Ada kursus servis handphone? Nggak ada, langsung bisa. Bisa, kan itu. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang, bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Ojo meneh dunia, handphone sih nggak jelas sih loh. Jadi, coba mana di dunia ada handphone kemasukan air? Caranya bagaimana? Waktu paman enggak dilebokno beras. Dan itu sangat efektif. Dilebokno beras. Ajaib. Itu beneran, dan itu banyak sekali yang ide-ide seperti itu. Coba tanya super truk itu, mana ada yang taat sama dokter? Dia bikin ramuan sendiri. Gitu. Saya termasuk. Saya itu terlanjur waktu saya penyair seumur Anda, saya umur 9, 17, 18 ke atas, itu saya sangat miskin dan sering sakit karena begadang terus, kurang makan. Akhirnya saya ketemunya di Colgin. Jadi kalau sudah terpaksa saya minum di Colgin. Kalau sampai 2 itu saya langsung ngantuk. Akhirnya kesadaran orang kalau memang harus menggunakan obat itu kan bagaimana mengurangi dosis, jangan membiarkan dosisnya meningkat. Jadi kalau kemarin 2 butir baru sembuh, sekarang 1 butir harus sembuh. Mungkin agak lambat tapi saya lawan. Lama-lama setengah butir. Lama-lama enggak pakai, lama-lama bisa sembuh. Sekarang karena sering terpaksa, karena saya maihan terus, ini nanti jam 4 ya saya langsung ke airport. Besok malam saya acara lagi di mana, bukan mau cepat lusa, besok itu di Exchange Square. Pagi saya harus ke
teman-teman dokter gigi dan seterusnya. Saya terus, maka saya kadang-kadang terpaksa dikolgin, tapi jangan dipikir saya butuh dikolgin. Dikolgin itu saya pidatoi. Saya loro poai dikolgin. Sakit apa saja dikolgin, serak dikolgin. Pusing dikolgin. Apa saja dikolgin, pokoknya gin ngono aku. Pokoknya aku rada terpaksa iki, ya kon ngewangi aku ya nggih, tak ubah jadi. Lah iya Mas. Dan itu bukan karya saya, di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Lah temenan. Kan enggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil. Sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam. Dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT Kulor Doloro duwe pil KB tegak. Lah piye? Coba itu that is Indonesia. Kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang. Bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya. Kamu subjek. Kamu adalah fa'il. Kamu adalah pemimpin dari dunia. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu ma'iyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak, sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini. Tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda, itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Yang sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wis? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya, terlanjur. Presidenmu? Ya, terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya, terlanjur, kacau kemarin.
Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi, dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi, dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon, tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan empat ya. Satu, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur, dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini, kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut maiyahan, dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana begitu. Anda Kopassus Anda dan jaga. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam. Baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, ono semua macam-macam. Makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana, Mas. Di mana-mana, Mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku, kalau aku masih kompatibel padamu, berarti aku masih saya nggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh, saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga harus smartphone, nggak hanya jailbreak. Itu saya install Android di iPhone. Mau apa kamu? Kamu pikir nggak bisa? Kamu pikir nggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya. Saya dulu ketika komputer baru mulai, kira-kira 90-an pertengahan, itu baru DOS. Jadi komputernya gede, disketnya tuh gede gini, 256 kilobyte. Itu untuk DOS, masukin nanti C-ROM ditarik, masukin CD WS atau C-Write untuk ngetik tik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada disket 1,2 megabyte. Dan yang bisa cuma saya di seluruh kantor Detik waktu itu. Bukan detik.com ya, detik waktu detik manual. Dan ini karena teman-teman enggak mau belajar, pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS, setelah itu masukin C-Write atau Anda kan enggak pernah tahu WS sama C-Write. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus kalau di DOS itu kan ada aransemen, ada auto-exec.bat. Auto-exec.bat itu kan Anda tinggal ngurut, adalah tak kasih setiap komputer, ada sekitar 30 komputer di kantor itu, saya kasih auto-exec.bat ini booting, terus tak kasih gambar telanjang. Jadi begitu booting jeglek langsung mudo. Cak piye iki? Loh. Yang kamu pandang jangan keyboard, yang kamu pandang layarnya. Tak isi gambar telanjang itu. Jadi mereka bingung piye carane. Nah, itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga.
Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling update sekarang saya juga belajar. Saya tidak akan belajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme. Padahal kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan, tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya, kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari. Soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khair, ada birrun, ada ma'rufun. Itu ada proporsinya masing-masing. Tolong dipelajari supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer sejak tahun 90-an itu ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini menurut saya juga ya enggak menyesatkan, cuman ya enggak proporsional lah. Enggak ada kesolehan pribadi tok, enggak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu enggak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia ya individual ya sosial, kan begitu. Nggak bisa kok sendirian, nggak bisa. Gitu loh teman-teman sekalian. Nggak bisa cinta Tuhan tidak cinta istri, itu nggak bisa. Masa ada yang mengatakan kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ada toh? Gendeng hari ini. Bagaimana mungkin engkau gimana? Masa engkau ketemu Allah tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa sehingga kamu lupa pada manusia? Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku, kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Nggak bisa. Kita lihat daun aja ketemu Allah, lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai, kan begitu. Tidak bisa. Khusyuk itu nggak inget apa-apa gitu, hanya Allah tok gitu. Nek Allah aku tak gudo kan, mau aku, raimu kayak ngono mau aku. Enak aja, ndak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Nggak bisa, itu dialektis. Nggak mungkin kau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Nggak mungkin kau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal gitu kalau bahasa Jawanya. Gitu ya teman-teman. Jadi kehusukan ini jane piye coba itu dipelajari. Apa nggak ingat apa-apa kecuali Allah? Atau justru kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah, itu khusyuk yang mana? Ya nggak usah berdebat yang mana yang benar, ya pokoknya terus saja berusaha khusyuk gitu loh. Bentuknya, perolehannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojo nyalano iki nyalano iko. Wong podo-podo salah kok, podo-podo gak jelas kok, podo-podo gak mesti. Ini kan nanti pasti ketika Anda sudah rodiyatan mardiyah. Jangan mencari ridho Allah, itu metode. Kamu itu ridho saja sama Allah gitu loh. Sibuk ridho kepada Allah sampai ndak punya waktu untuk yang lain kecuali ridho sama Allah. Kamu makan dalam ridho sama Allah, kamu bekerja dalam posisi ridho sama Allah, kamu ridho, maka otomatis kamu mendapat ridho. Kalau kamu minta ridho, jaluk tok ae, kon dhewe gak ridho, kan gitu. Bener nggak? Kamu ridho saja sama Allah, sibuk dengan ridho kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, tetapkan keridhoanmu kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, tapi aku ridho kepadamu. Ya Allah, aku sulit ini, kerja keras ini, agak repot ini dagangku,
tapi itu semua dalam ridhoku kepadamu. Pokoknya semua ridho Allah, ridho Allah. Kamu ridho saja, maka kamu akan diridhoi. Daripada kamu ridhoi dong. Ngerayu kayak orang Madura. Sing Madura. Gusti Allah dirayu-rayu. Sampai niku. Tidak saya teruskan nanti habis waktunya. Oke, bisa mereka. Sudahlah, orang Indonesia sekolahkan apa saja, mereka bisa melakukan. Makanya pendidikan kurang bagus sebenarnya tidak terlalu masalah untuk bangsa Indonesia. Karena Anda punya bakat yang luar biasa. Anda ini aksani takwim nomor 1 di seluruh dunia. Gitu loh, tenanan itu. Tentara Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi. Mereka pinter ngomong anak. Mereka pinter ngeliwet. Iso nyewoi bayi. Iso dandani genteng. Mereka bisa apa saja. Selawatan pinter. Betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat. Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya ndak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu. Tentukan dirimu masing-masing di mana. Kalau pakai cara Jogja, jalan yang pertama sebelum Anda mencapai keraton adalah dari Tugu ke rel. Itu namanya marga utama. Tentukan keutamaan hidupmu apa. Bisnis? Bisnis apa? Anda menjadi akuntan, Anda menjadi guru, Anda menjadi petani. Tentukan dirimu sejak usiamu sekarang ini. Jangan terlalu bertele-tele. Terus kerja keras. Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu, baru Anda mulai menguji dirimu dalam kerja yang namanya Malioboro. Dadio wali sing ngumboro. Jadilah waliullah yang mengembarai kehidupan. Ngelmu kui kelakone ganti laku. Itu bukan berarti karena ilmumu itu baru bermanfaat kalau kamu melakukan. Enggak, maknanya enggak gitu. Kamu itu dapat ilmu karena kamu melakukannya. Kalau ke ilmu yang kamu terima dari transfer data di sekolah itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan dan itu bisa browsing tiap hari. Kamu kuliah 6 tahun tuh sekarang tuh browsing 2 jam udah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Jadi ngelmu kuwi kelakone kanthi laku itu artinya ilmumu itu benar-benar ilmu kalau kamu sudah melatih dengan pengalamanmu. Baru kamu mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu tahu nikah itu tidak dari buku. Nikah adalah ya udah nggak bisa kamu. Wes langsung diudani wes. Baru oh ngene ya. Ngene, waduh gak biyen-biyen ya. Oke Mas ya, jelas oke. Jadi saya bukan gede-gedein hati Anda. Karena memang sudah sewajarnya hati Anda besar untuk masa depan. Jangan mengandalkan 1-2 tahun ini. Anda masih kalah, sebentar lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emang cuman sekarang hidup. Anda masih punya adik, masih punya anak. Terus perjuangan kita akan sangat panjang. Dan jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Kita tidak dibayar siapa-siapa, tidak pakai sponsor. Kita kumpul tiap bulan dan di mana-mana mayan tiap malam karena cinta kepada Indonesia. Adakah lembaga-lembaga di DKI yang bisa bikin seperti ini? Andaikan bikin berapa biayanya? Sekali saja. Dan ini sudah 16 tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang-orang Kenduri cinta tidak cinta kepada Indonesia. Dipateni kon suwe-suwe. Wis diewangi angkot adane ya. Diewangi ndodok gak jelas kudu ngoyo ditahan adane. Kurang apa cinta Anda kepada Indonesia? Dan katakanlah Anda tidak punya kesempatan teknis di wilayah politik. Anda jangan pikir Allah tidak bekerja untukmu. Anda jangan pikir bahwa ada ekosistem alam yang bekerja untukmu.
Ini semua adalah persembahanmu untuk masa depan, dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari prihatinmu seperti ini. Jangan khawatir. Kamu pikir saya mendapatkan apa dalam hidup saya? Saya tidak pernah mencari pendapatan apapun, tapi saya tekun terus menerus, disiplin terus menerus, dan saya mendapatkan semua yang tidak pernah saya harapkan, melebihi dari impian-impian saya sendiri. Maka saya tidak cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Ini nih sekarang ini. Loh, bagaimana ada orang ngumpul segini banyak? Hujan tidak pulang, jam 2 malam dan tidak berhenti. Itu duduk basah itu. Betul enggak? Ini bukan Lailatul Qadar. Bukan Quran ini kayak gini nih. Ini ajaib. Betul enggak? Loh, andaikan pun enggak ada kaca pun, yang enggak ajaib dari hidupmu apa? Yang enggak ajaib apa? Kok kamu punya hidung? Ajaib enggak? Ajaib. Kok berhenti pertumbuhanmu? Kan kalau normal memuai terus. Kok berhenti? Kok ada yang berhenti 12 cm, ada 15 cm? Ajaib enggak? Enggak ajaib. Kok masih cari keajaiban? Apa yang tidak ajaib dari dirimu, wahai anak-anakku? Bercerminlah engkau, tataplah wajahmu. Itu semua keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak? Apa? Jadi kalau Lailatul Qadar terus kamu ngene, malaikat teko, goblok enggak? Dijundu. Apanya yang enggak ajaib itu? Anda ada itu kan ajaib toh? Betul enggak? Hasilnya enggak ada kok. Kok Anda ada itu kan ajaib. Gitu loh. Dan Anda tidak gemuk seperti Arya. Itu kan ajaib toh. Loh, ada orang makan banyak enggak gemuk, ada orang makan dikit gemuk. Ajaib apa tidak? Saya tuh selalu bayangin, hanya sampai suka dulu, kelaminmu itu kalau Allah tidak nggak nyetop, udah gitu aja. Itu bayangin repotnya hidupmu. Celana jin nggak mungkin dibeli, kecuali gawede kau ubat-ubat mau. Terus di sekel mendukur ini. Terus tidak nangis gini. Ajaib kan? Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Ngono lho, Rek. Jadi saya itu tiap hari bersyukur, menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Tapi kamu manggil nggak kalau sakit? Lah iya. Lah kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet ingat loh, memang harus sakit. Bayangin kalau kamu nggak punya rasa sakit, ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing nggak terasa, mau beol nggak terasa. Coba, ajaib nggak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu